Nah, berikutnya kosakata yang lain adalah al-bala. Ini sudah jadi kosakata dalam bahasa Indonesia ya, artinya musibah ya al-bala. Akar katanya itu kalau kita ambil fiilnya bala yablu artinya menguji. Bala yablu menguji. Balaan ujian. Nah, menarik ternyata dalam percakapan orang Arab, ternyata bala yablu ini ya contohnya dipakai untuk ya mengungkapkan balau tuhu. Ketika saya kenal misalnya dengan MC kita, ya Adam, gitu, maka saya katakan balau tuhu. Saya mengenal Adam, mengenal dia dengan baik. Balau tuhu, menggunakan bala, ya balau tuhu. Saya mengetahuinya, mengetahui dia dengan baik, kenal dengan baik, tahu dalemannya gitu. Atau juga kalimat yang lain, ablaitu fulanan. Nah, ini sama ya, hanya beda wazan saja. Ya, aku telah mengetahui fulan dengan baik, ya, dengan bala juga di situ ya. Atau ya, ablaitu fulanan yaminan. Nah, jadi kalau ada orang berdesak-desakan, kemudian ingin melihat lebih jelas, kemudian digeser ya, ke sebelah kanan. Saya menggeser si fulan ke kanan supaya kelihatan lebih jelas dengan menggunakan ablaitu bala ya Bu. Maka ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang biasa dipakai ya oleh orang-orang Arab, maka disinilah kemudian makna al-bala itu. Al-bala adalah pembebanan atau ujian untuk mengetahui sesuatu dengan baik, dengan detail dan rinci. Atau juga untuk mengetahui keadaan kondisi seseorang yang sebelumnya itu tidak diketahui. Gitu. Kita nggak tahu bagaimana kemampuan kita untuk terus belajar ketika Allah tidak mengirimkan pandemi COVID misalnya. Kita kan jadi tahu, oh ternyata ya kita nih masih bisa, ya, bahkan bisa lebih efisien, lebih efektif ya dengan belajar secara virtual seperti ini. Maka menjamurlah kelas-kelas online. Sampai sekarang juga ya kampus-kampus itu membuka juga kelas online-nya gitu. Nah itu kan sebelumnya nggak diketahui bahwa manusia itu punya potensi untuk sampai sejauh itu. Gitu. Nah itulah cara Allah itu ya untuk mengungkap kondisi keadaan kita ini punya potensi apa saja itu dengan al-bala. Subhanallah ya. Bisa dipahami ya insya Allah ini baru kita masuk ke penjelasan tentang kosakata yang dipakai oleh Quran ya tentang ujian ya yang nanti akan membuat kita takut, membuat kita sedih gitu ya. Maka penggunaan bala ini kita temukan juga di dalam ayat Quran, misalnya di surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Nah, di sini menggunakan bala yablunya dengan nahnu ya, dengan kami. Jadi nablu ya, itu fiilnya ya nablu dan di situ ada penegasan dua kali ya, bukan dua kali bahkan tiga kali lipat ya. Nah, di sini ada lam yang kita baca pendek, sungguh ya, ya. Kemudian ada nun yang bertaukid, nun yang bertasydid ya. Nah, di sini nun bertasydid. Derajat taukidnya dua gitu kalau nun bertasydid ini. Jadi ini ada tiga kali penguatan bahwa ya sungguh benar-benar jangan ragu sedikit pun kami akan menguji kalian. Tujuannya apa? Ya, hatta na'lamal mujahidina minkum sampai nanti terungkap siapa yang benar-benar mujahid, siapa yang benar-benar sobir, minas sobirin, yang sabar. Itu memang harus dengan ujian. Begitu juga di Al-Baqarah, ya, walanabluwannakum sama, ya, awal ayatnya. Nah, ini bicara tentang dengan apa ya Allah memberikan ujian itu. Bisyai'in. Nah, ini subhanallah. Nah, ini dengan sesuatu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau kita menemukan suatu kata yang berakhiran tanwin, tanwin itu bisa an atau in, ya, maka akhiran tanwin ini disebut sebagai nakiroh, ya, dan di situ ada misteri, ada sesuatu yang kita nggak tahu, itu dengan akhiran tanwin. Maka kata Allah, ya sungguh benar kamu harus yakin ya bahwa kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Dan kita ya seringkali nggak tahu ya dengan sesuatunya itu apa gitu ya. Tiba-tiba saja gitu. Nah meskipun ya kemudian Allah memberikan batasan-batasan gitu ya. Tidak apa
random, sangat umum gitu ya. Apa saja itu sesuatunya? Minal khauf, dari rasa takut, cemas, khawatir, ya. Kemudian wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samaroti. Jadi dengan lapar ya, kelaparan, kemudian juga berkurangnya harta, mungkin penghasilan tetap, tapi harga-harga melambung. Biaya-biaya, biaya pendidikan juga, wah, luar biasa naiknya ya. Nah, itu jadi wanaksi minal amwal. Kemudian juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, wal anfus, ya. Jiwa, kehilangan jiwa. Kemudian was samarot, buah-buahan. Nah, inilah jamaromukumullah, ya. Allah akan menguji dengan sesuatu yang eh, dalam bentuk khauf, rasa takut. Takut yang bagaimana? Nah, itu dengan syai'innya itu kita nggak tahu ya seperti apa. Kalau nanti kita lihat ya ayat-ayat yang lain ya, ternyata memang kalau kita buat resumenya lah gitu ya, maka ujian ini bisa kita bedakan ya, menjadi dua hal ya, ujiannya itu. Yang pertama adalah al-khauf, takut, cemas, ya, khawatir. Yang kedua adalah al-huzn. Al-huznu ini kesedihan.